Video ini menggambarkan bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi merupakan ruang bagi semua anak untuk berkembang. Ada banyak tempat yang disebut sekolah, namun tidak semua sekolah mampu menerima perbedaan. Setiap langkah anak-anak di halaman ini menyimpan cerita yang berbeda. Tentang mereka yang belajar dengan kesan tidak terlalu tinggi. Hari ini kami datang untuk mendengar, melihat, dan memahami bagaimana pendidikan inklusi dijalankan. Apakah sekolah ini menerima siswa berkebutuhan khusus? Jadi sekolah negeri di Kota Semarang itu punya jalur khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada jalur khususnya. SPMB di Kota Semarang itu aksesnya bisa seperti ini awalnya. Daftar ke dinas pendidikan. Dari dinas pendidikan nanti direkomendasikan ke sekolah atau psikiater di Semarang itu namanya RDRM, Rumah Duta Revolusi Mental. Nah, Jasmine itu yang dari psikolog itu anak tersebut kebutuhan khususnya apa? Nanti dinas sekolah yang membagi di sekolahnya gitu. Sejauh ini sepertinya kalau di Kota Semarang itu berdasarkan domisili anak tersebut ya, dan sudah tersedia guru pendampingnya. Tergantung ini sih mbak, hasil jasmine dari psikolognya. Kalau misalnya di sekolah kami itu ketahuannya nggak dari awal, tetapi setelah kelas 4 kok dirasa-rasa guru kelasnya tidak bisa mengikuti perkembangannya berbeda dengan anak lain, kami rekomendasikan ke dinas pendidikan, kemudian kerjasama dengan RDRM sama dinas pendidikan. Hasilnya yang kelas 4 itu adalah selesai, tetapi hasil itu masih direkomendasikan tetap di sekolah di sini. Selanjutnya terkait keberagaman siswa. Apa saja perbedaan kemampuan siswa di sekolah ini? Kebetulan hampir 90% guru kami itu adalah lulusan keguruan, sudah membuka sertifikasi keguruan. Jadi guru kami ini sudah belajar tentang pembelajaran mendalam, apalagi dalam arti diferensiasi pembelajaran. Perbedaannya diawali dengan diagnostik awal ya. Saat pembelajaran kami ada assessment di awal. Nah itulah yang menjadikan nanti ada buatnya RPP atau modul ajar yang nanti hasilnya perbedaan produk-produk yang diajarkan setelah pembelajaran. Kemudian tadi kan ada yang slow learner gitu. Nah, selain itu apakah ada jenis kebutuhan khusus yang lain? Dari laporan guru kami ada pernah satu anak itu hasil testing dari RDRM-nya berkebutuhan khususnya apa gitu, dan orang tuanya mengerti. Jadi orang tuanya memilih untuk ke sekolah yang ada pendampingnya yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Baik, selanjutnya itu terkait dari profil siswa. Apakah sekolah itu memiliki data tentang kondisi siswanya? Iya benar, di Dapodik itu lengkap banget. Jadi hasil dari jasmine sekolah itu juga dimasukkan ke Dapodik. Karena mulai tahun ini itu semua berdasarkan berbasis. Jadi ada itu ya, ada catatan dari kemampuannya, kesulitan belajarnya gitu juga gitu. Apakah ada kegiatan khusus untuk mendukung pemahaman siswanya? Ya, untuk yang slow learning itu karena berbeda dari teman-teman yang lain. Kelasnya biasanya menambahkan ada tambahan pembelajaran khusus ya, agar tidak terlalu tertinggal dengan teman-temannya, terutama dalam literasi membacanya. Masih mendalam dulu yang basic-basic. Maksudnya ada pendampingan lebih dalam ya? Iya, wali kelas. Selanjutnya terkait manajemen sekolah, bagaimana sekolah mendukung pendidikan inklusi? Kerjasama yang seperti tadi saya ceritakan, sekolah tidak boleh mengejas anak tersebut ABC, tetapi kerjasama dengan dinas pendidikan dan psikolog itu yang mengeluarkan bahwa anak ini seperti ini. Jadi perlakuannya ke anak itu kami harapkan tepat ya, sesuai dengan kebutuhan anak itu bersama. Jadi sekolah itu juga membantu ya untuk anak-anak yang inklusi, ya apa anak-anak yang inklusi tidak ada rasa di hatinya tuh aku seperti ini teman-temannya ya. Jadi juga kita memberikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya apakah guru mendapat pelatihan khusus itu? Untuk saya ceritakan tadi pagi baru aja dari Kemendikbud itu memberikan bantuan untuk sekolah penyelenggara inklusi. Salah satunya guru tersebut sudah memiliki sertifikat, tapi
sekolah kami belum ada sertifikat yang G namanya nih GPK guru pendidikan khusus gitu ya, belum ada. Tetapi untuk seperti belajar mandiri saat ada aplikasi PNM, platform Merdeka Mengajar, itu guru juga bisa mendapatkan sertifikatnya. Apakah ada kerjasama dengan orang tua ibu? Benar, kalau di FJRM itu tetap wajib kerjasama dengan orang tua. Jadi yang diobservasi itu tidak hanya muridnya, tetapi orang tuanya dan juga guru kelasnya berkali-kali diwawancara. Ketika dengan kerjasama dengan orang tua tersebut itu mendukung ibu. Iya, jelas. Dari kebijakan yang disampaikan, kami memahami bahwa pendidikan inklusi dimulai dari komitmen untuk menerima setiap anak apa adanya. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif sekali tadi seperti merasakan ada misalkan yang mungkin ternyata agak menjadi Pelaksanaannya kalau sekarang kan biasanya di awal semester itu sama diagnostik ya. Kalau di kelas 1 itu seringnya itu pengetahuan itu di mau kelas 2. Tapi kita kan juga nggak berani ngomong kok ini anak ini inklusi ya. Jadi dari screening awal biasanya di awal belajar kalau di kelas ini terlihat langsung diagnostik. Iya, itu biasanya nanti itu terlihat soalnya ada mbak kelas 5 itu bisa baca. Ada itu kan sebenarnya kelas 5 bisa baca itu kayaknya terlalu jauh ya. Jadi salah di sini. Yaitu mengenai keberagaman siswa di SDN Karanganyar. Kira-kira apakah ada perbedaan kemampuan siswa di sekolah ini? Ada perbedaan itu secara sekolah manapun juga ada di kelas ya. Kalau yang berkaitan dengan banyak kan inklusi ya, di sini itu ada rata-rata sih siswa yang kita sudah merekomendasikan ke RGRM itu ada 3. Yang satu itu tidak bisa sekolah di sini ya, karena dari hasil asesmen inklusi di sana itu dia nggak mungkin sekolah bersama teman-teman lokal, jadi dia direkomendasikan akhirnya pindah dari sini di kelas 2 pindah itu di kelas 4 karena awalnya orang tua menolak jadi tetap di sini, akhirnya di kelas 4 itu misalkan akhirnya pindah sendiri itu ke SPB. Terus yang 2 itu dari hasil screening itu slow learner, jadi dia itu kan di kelas 4 tapi pemikirannya itu kalau dari hasil asesmen itu sama seperti anak siswa kelas 1. Tapi itu kan kita juga nggak bisa mengeluarkan atau itu merekomendasikan dari kita, nanti dari catatannya itu ada catatan dapat tetap sekolah di sini tanpa pindah. Jadi ada yang sekolah sama yang kasih delay, yang itu benar-benar pindah akhirnya. Kan ada perbedaan kemampuan dari siswanya dan juga siswa. Nah itu kira-kira untuk materi pelajaran yang disampaikan ke siswanya itu tuh disesuaikan atau bagaimana? Tapi soalnya itu di kelas 5 pasti dia itu nggak bakal bisa mengerjakan soal cara yang lain. Matematika ya, matematika belajarnya banyak, dia lebih sedikit latihan, latihan membaca belum bisa, menulis itu nyoto, jadi lebih ke kelakuannya apa ya, pembimbingannya lebih penuh daripada yang lain. Terus biasanya kelas itu juga kan misalnya terbantu sama Transgaya ya. Apakah sekolah ini memiliki data tentang kondisi masing-masing siswa? Kalau data ada semuanya. Kalau di kelas semua guru punya profil. Oh, yang ini ya nggak hanya tentang kursi, tentang uang, tentang apapun ada di itu. Soalnya kita kan selain itu apa ya? Antara remaja kita itu tahu oh ini anaknya memang ini orang tuanya dokter, jadi benar-benar untuk khusus itu kita ada catatannya dan di kelas-kelas yang banyak. Berarti tadi yang dicatat tidak hanya kemampuan dari siswa belajar, tetapi juga termasuk akal
yang luar itu tetap guru punya aksesibilitas. Pengadaan buku itu ada namanya buku bimbingan dan penjajahan kelas. Jadi tadi kan sebenarnya kan ada beberapa anak yang kok setiap hari bilang ada aja membuat apa. Itu kan setiap guru punya catatannya. Ketika guru sudah mungkin sehari 2 kali ditanya sendiri, berkali-kali contohnya dipanggil, kita mendengarkan sama orang tua ada apa. Kalau orang tuanya sudah mendekatkan anaknya juga masih seperti itu kita bekerja sama dengan ABK. Anak ABK itu kira-kira metode yang paling sering itu bagaimana? Karena ini itu bukan ABK-nya masih bisa tertahan ya kalau bisa, itu tetap saya berikan, tidak ada saya kasih perbedaan, hanya saya dampingi penuh. Perbedaannya hanya di pendampingan penuh, dan saya juga orang yang menuntut udah selesai ya wes oke bagus gitu. Biasanya yang lain matematika, yang lain itu saya kasih soal. Misalkan kalau sekarang kan box ya, itu kalau anak tersebut itu saya bacakan, saya jelaskan, saya lebih dulu berarti kayak gini dulu kotak-kotak. Nah, itu sih. Jadi Ibu tadi kan ketika guru mengajar itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian Guru juga melakukan beberapa cara supaya siswa tersebut aktif belajar, seperti mungkin saat bermendata misalnya diberi perantara menggunakan pasisir atau lidi. Nah, kemudian apakah ada kegiatan khusus yang lainnya untuk mendukung pengembangan siswa? Ada sih, selain praktek biasanya anak-anak langsung buat model. Ya kalau selain itu saya lebih sering gini, kalau itu yang selain praktek ya, ketika materinya itu luas kayak perjalanan bangsa-bangsa Eropa dan Indonesia, itu kalau saya ngajar kayak AKI yang luar itu Pak misal sekarang anak-anak saya sudah banyak yang breakout mendengarkan lebih dari 10 menit sudah bosan, malah nggak masuk, terus lebih suka ke short video banyak untuk lanjut, lebih ke anak-anak saya edukasi membuat materi sendiri. Ketika di sekolah bekerja sama dengan PLO seperti FDJ dan juga LRM, apakah mungkin ada sekolah itu mendukung pendidikan inklusi? Apakah ada program khusus? Kalau program khusus yang mendukung inklusi, karena disini bukan sekolah inklusi, tapi inklusi bukan dengan bullying, maksudnya itu yang itu kita program khususnya di awal tahun selalu ada sosialisasi lebih ke apa ya, toleransi perbedaan itu loh, mencegah gimana kita menghadapi teman kita yang berbeda. Di dalam kelas kami melihat bahwa pembelajaran bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi memastikan setiap anak merasa mampu dan dihargai. Selain mewawancarai guru dan kepala sekolah, kami juga melakukan wawancara kepada murid untuk mendapatkan sudut pandang serta pengalaman mereka terkait pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah. Dari jawaban-jawaban sederhana, kami melihat bahwa penerimaan tidak selalu diajarkan dengan kata-kata. Kadang ia hadir secara alami dalam kebersamaan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak meninggalkan siapapun. Mana sederhana sangat Akhirnya setiap anak berhak untuk memiliki kemampuan untuk belajar, berpikir,